السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Ahad 29 Rabiul Awal 1442 Hijriah, tanggal 14 November 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kehidupan manusia tanpa hidayah Allah tidak akan berarti. Kehidupan manusia kada bernilai tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala. Artinya yang menjadikan hidup kita itu terangkat, bernilai di sisi Allah, karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayah yang paling utama adalah Islam. Hidayah yang paling utama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Saking pentingnya hidayah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar diberikan hidayah. Apa hidayah itu? Petunjuk. Petunjuk untuk memahami agama Islam yang mulia. Maka apa yang kita lakukan hari ini, malam ini termasuk kita mencari jalan-jalan hidayah. Karena tidak ada di antara kita yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita adalah jalan-jalan menuju hidayah. Jalan-jalan menuju hidayah. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita, manakala kita mengikuti jalan-jalan ini, maka kita akan dapat memasuki jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara jalan-jalan hidayah yang ulun sampaikan malam hari ini, Allah jelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah
bersungguh-sungguh. Dua macam ulama menyebutkan. Mujahadahnya apa? Pertama, mujahadah dengan jihad. Yang kedua, mujahadah dengan takwa. Mujahadah dengan jihad, mujahadah dengan ketakwaan. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk berjihad dan bertakwa, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada mereka yang bersungguh-sungguh itu jalan-jalan hidayah. Jalan hidayah itu terbuka atas dua macam. Kesungguhan dalam berjihad dan kesungguhan dalam beribadah. Kesungguhan dalam takwa. Maka tadi ulun katakan kepada kita semua, sesungguhnya kita berada di dalam masjid ini, kita melaksanakan sholat berjamaah. Ini kita meniti jalan-jalan hidayah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bertakwa. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan petunjuk jalan-jalan kami, kata Allah Ta'ala. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Apa jalan Allah itu? Hidayah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan tentang kita agar selalu mengikuti jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikuti jalan yang lurus itu. Kenapa Allah menganjurkan kepada kita mengikuti jalan yang lurus? Karena ada jalan-jalan lain yang suka membelokkan kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalau bukan jalan yang ditunjukkan Allah dan Rasul yang diikuti, maka akan terjadi wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Akan terjadi cerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan Allah itu apa para jamaah sekalian? Jalan Allah itu adalah dinul Islam, yang landasannya adalah Al-Quran, yang landasannya adalah As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu bima tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua macam yang tidak akan pernah sesat kalian jika berpegang teguh kepada keduanya. Apa dua macam itu? Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah landasan sebagai seorang yang beragama. Inilah sumber Islam yang hak. Sehingga Allah menjamin di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak merupakan keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Semua kita bisa bertakwa kepada Allah, tapi sumber ketakwaan yang kita kerjakan itu seperti apa? Tidak diragukan, sumber ketakwaan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Jika berbicara Al-Quran, pasti berbicara As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, dua landasan hukum umat Islam yang tidak pernah bisa dipisah, yang tidak bisa dipisah. Dan Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengatakan agar kita belajar tentang sunnah, agar kita mengikuti tentang sunnah, sekalipun Allah menyebutkannya dengan kalimat al-hikmah. Al-hikmah itu ada beberapa tafsir dalam Al-Quran, termasuk salah satu di antaranya wa yu'allimukumul hikmata. Allah mengajarkan kepada kalian al-hikmah huwa sunnah. Hikmah itu sunnah. Allah mengajarkan Al-Quran dan Allah mengajarkan as-sunnah. Artinya mengikuti ajaran Nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan yang tidak pernah sesat bagi kita selamanya. Allah katakan, jika kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah pasti akan memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan-jalanku, kata Allah Ta'ala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi menyebut ayat ini, membaca ayat ini di hadapan sahabat. Kemudian Nabi menggoreskan garis panjang. Dan Nabi membaca, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah Ta'ala. Fattabi'uh, maka ikuti jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Maka Rasul menggores goresan pendek, di samping kiri dan kanan goresan panjang itu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena yang banyak itu menyesatkan. Jalan yang banyak itu menyesatkan. Dalam surah Al-An'am 116. Kalau tidak salah, Al-An'am 116. Jika kita mengikuti sesuatu yang banyak di muka bumi ini, maka berpeluang akan menyesatkan kepada kita. Artinya kebenaran itu nyata dalam kehidupan. Kebenaran adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kepada hidayah adalah sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Dalam hadis yang lain, kita taat kepada Allah dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan bersama orang banyak. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti segala keburukan itu dengan kebaikan. Apa kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan? Bertaubat secepatnya dari segala keburukan itu. Menyadari kita melakukan perbuatan buruk. Kita ini manusia yang di tempat diri kita tempatnya kehilapan dan kekurangan. Maka kita menyadari kita terperangkap kepada perbuatan kemaksiatan, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir malas bertaubat. Kalau setelah taubat itu kita mengerjakan lagi. Seyogianya, sepantasnya kita bertobat itu tidak mengulang lagi. Setelah bertobat jangan gawe lagi. Kalau bertobat gawe kurang baik. Tapi para ulama menyebutkan jangan tidak bertaubat karena alasan takut tegawi lagi. Jadi bertaubat yang penting, ulangi taubat itu dengan baik. Bukankah pada saat kita memakai pakaian dan kita pakai, setelah pakaian itu kotor, kita masukkan ke mana? Ke laundry, ke mesin cuci. Bersih pakaiannya, disetrika, dipakai lagi, kotor lagi. Esok cuci lagi, kotor lagi. Namun prinsip ini tidak terlalu bagus bagi kita yang bertobat. Kita yang bertobat sesungguhnya syarat taubat itu menyesali dan tidak akan melakukan lagi apa yang pernah kita lakukan. Manusia yang terangkat, manusia yang mulia di sisi Allah, di dalam sejarah ditulis mereka adalah mantan orang yang melakukan segala perbuatan yang buruk. Siapa yang tidak mengenal dengan Umar bin Khattab sebelum Islam? Dia orang yang sangat benci kepada Islam, dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar setiap hari menginginkan agar dia ingin membunuh kepada Nabi. Dibunuhnya Rasul, ingin membunuh kepada Nabi. Tapi yang terjadi, Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Keburukan-keburukan Umar masa lalu Allah ampuni
Karena al-Islam tahdimu ma kana qablah. Islam itu menghapus apa yang telah lalu. Sebelum Islam melakukan segala bentuk keburukan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia masuk Islam. Jemaah rahimakumullah, Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya. Apa Nabi ditanya? An aktsari ma yadkhulun nasal jannah. Dari kebanyakan manusia yang dimasukkan ke surga itu karena apa? Apa yang menyebabkan manusia dimasukkan ke surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Yang menyebabkan manusia masuk ke surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan bagus akhlak. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan setelah beliau memaparkan hadis ini, apa? Bertakwa kepada Allah, menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah Ta'ala. Karena Allah tidak pernah suka kepada orang yang maksiat. Allah tidak pernah suka kepada orang yang ingkar. Maka takwa kepada Allah menjalin keharmonisan dengan Allah. Wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak menjalin keharmonisan kepada sesama manusia. Tidak ada yang tidak senang kalau orang berakhlak baik. Kalau ada orang akhlaknya baik, maka dia tidak senang. Yang tidak senang itu yang rusak. Seyogianya kita senang dengan perilaku-perilaku yang baik. Maka kata Ibnu Qayyim, akhlak yang baik membuat keharmonisan hubungan di antara sesama manusia. Yang artinya surga itu didapat dari dua jalan. Pertama jalan takwa, dan kedua jalan akhlakul karimah. Kalau boleh kita simpulkan, akhlakul karimah itu bahagian daripada ketakwaan. Akhlakul karimah adalah ketakwaan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita berakhlak yang baik. Kita taat kepada perintah Nabi, dan itu sebuah ketakwaan. Takwa bukan hanya sholat, takwa bukan hanya zakat, bukan hanya puasa haji saja. Tapi banyak dalam kehidupan kita yang mendatangkan kepada ketakwaan, termasuk akhlakul karimah. Artinya dalam hadis ini dapat kita simpulkan, ketakwaan adalah ibadah besar yang berhubungan dengan takwa kepada Allah, takwa individu, dan kemudian takwa kepada Allah dengan berbagi. Ketakwaan kepada Allah dan ketakwaan sosial, berbagi kepada sesama manusia. Jemaah rahimakumullah, wa su'ila naqsar ma yadkhulun nar. Nabi ditanya tentang apa yang menyebabkan banyaknya orang dimasukkan ke dalam neraka. Bismillah. Apa yang menyebabkan? Maaflah pian kada ada yang minumnya. Karena sampai dingin, tehnya kada nyaman. Nikmat. Apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Dua macam. Kalau dua macam yang menyebabkan manusia dimasukkan ke surga, dua macam yang menyebabkan manusia dimasukkan ke neraka. Apa dua macam itu? Al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Dua anggota tubuh kita semua. Tapi keduanya ini berpeluang pada saat kita tidak mampu mengontrol dengan baik. Keduanya ini berdampak memasukkan kita ke neraka. Bahkan jahatnya yang dua macam ini merontokkan amal ibadah manusia. Ya Rasulullah, kami punya tetangga wanita yang taat ibadahnya, puasa siang hari, malam sholat malam. Tapi kami tidak pernah aman dari ucapannya. Ngerocos dia, menyampaikan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan kami, sehingga kehadirannya menjadi kami tidak merasa aman. Hobi dia menggosip, hobi dia memfitnah, hobi dia menggibah orang lain. Bagaimana wahai Rasul wanita ini?
Padahal sahabat itu melaporkan wanita ini ahli ibadah. Wanita ini ahli ibadah. Maka Nabi katakan apa? Wanita itu masuk neraka. Pada saat dilaporkan yang sama, ada seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa, tapi tetangganya, orang yang bersamanya rasa damai menerima ucapannya, santun dalam pembicaraannya. Wanita ini masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, hati-hati dua anggota tubuh yang mencelakakan ini. Ini betul-betul kita perhatikan. Manakala kita mampu menjaganya, apa yang Nabi katakan kepada kita? Inna fil jannati ghurfah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Abu Malik Al-As'ari berkata, liman ya Rasulullah, di surga itu ada satu kamar yang sangat indah, keindahan yang ditatap dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Memang di surga itu tidak ada yang tidak indah. Tidak ada yang tidak indah. Semuanya indah di surga manapun kita dimasukkan. Sekalipun surga itu bertingkat. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama, yang ditempati oleh para nabi-nabi, ditempati oleh para syuhada, ditempati oleh para salihin, dan ditempati oleh orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ada tingkatan-tingkatan dalam surga, tapi tidak ada kesengsaraan di surga itu. Tidak ada kesengsaraan di surga itu. Sebaliknya, neraka adalah tempat yang sengsara. Tidak ada kedamaian di dalam neraka. Dan tidak ada orang yang aman di neraka. Wa min azabi rabbihim la yu'minun. Dan dengan azab Allah tidak ada yang merasa aman. Dan tidak ada orang yang aman dengan azab Allah. Allah sebutkan di dalam Sa'ala sa'ilun bi azabi waqi. Surah apa itu? Al-Ma'aris. Inna azab rabbika ghair ma'mun. Rasanya Al-Ma'aris ya. Dengan azab Allah tidak ada yang merasa aman. Dan tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman. Tidak ada dispensasi di neraka. Yang hari ini kadang-kadang dihembuskan di antara kita, ada seseorang yang mendapat aman di neraka pada setiap hari-hari tertentu. Mohon maaf Pak, penjelasan-penjelasan itu berbenturan dengan Al-Quran, apalagi yang dimaksud Abu Lahab. Abu Lahab aman, damai setiap hari Senin karena dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam surah Al-Lahab satu paket Allah mengatakan, saya selana ronza talahab. Saya akan datangkan api yang berkobar-kobar kepada siapa? Kepada Abu Lahab. Bersama siapa? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bersama istrinya yang membawa kayu bakar. Berjualan kayu kah bini Abu Lahab? Bukan itu maksudnya. Hammalatal hatab, nang suka mengompori orang lain. Datang ke sana orang heboh, datang ke sini heboh. Yang dibawa apa? Berita yang tidak jelas. Terjadi permusuhan karena berita-berita itu. Ini profesi pertama adalah istrinya Abu Lahab. Jika kita mengikuti, na'udzubillah, jangan bersahabat kita dengan istrinya Abu Lahab. Kenapa? Hati-hati, karena Nabi berkata apa? Innaka ma'aman ahbabtah. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Artinya, apabila kita senang dengan yang gosip, senang yang tidak jelas, berarti kita satu golongan. Dengan siapa? Dengan istrinya Abu Lahab. Sekalipun hadis ini Nabi sampaikan kepada seorang laki-laki dari Arabi, dari desa. Mata sa'ah ya Rasul, kiamat itu apabila wahai Nabi? Kemudian Nabi berkata, ma'adat lis-sa'ah, apa yang kalian siapkan jika kiamat itu datang? Dia bingung. Anas bin Malik berkata, dia menguasai groginya pada saat itu. Pada saat Nabi menjawab, kamu siap apa jika kiamat itu datang? Kemudian dia berkata, qalalah, ya Rasul, saya tidak pernah siap apa-apa. Tidak ada persiapan apa-apa, cuman batakun aja kiamat itu apabila.
Tapi saya memiliki ini wahai Rasul. Saya cinta Allah dan cinta Rasul. Saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Sejak saya masuk Islam, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah saya mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kata-kata Nabi itu, ucapan Nabi itu sangat membahagiakan saya, kata Anas. Kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai, karena saya mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya menyayangi Nabi Muhammad SAW. Saya menyayangi Abu Bakar radhiyallahu an. Saya menyayangi Umar radhiyallahu an. Wa arju, dan saya berharap Allah kumpulkan saya dengan Nabi, Allah kumpulkan saya dengan Abu Bakar, Allah kumpulkan saya dengan Umar. Kenapa? Karena dia mencintai. Jadi meletakkan perasaan cinta, jangan salah andak. Hobi yang sama, bisa ini saling mencintai. Hobi yang sama, kita harus mencari hobi yang selera dengan orang yang kita cintai, kan gitu. Dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut ini yang menyebabkan bini Abu Lahab menjadikan asbabun nuzul Al-Lahab ayat 4 dan ayat 5. Wa imra'atu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab yang membawa kayu bakar, menggesek apa? Nang mahabui orang tak apa? Bahasa kita tak. Datang ke kelompok satu, datang ke kelompok lain, orang jadi bermusuhan. Adu domba mungkin. An-namimah al-qattat. Pijidiha hablum, memasat di lehernya ada kalung dari sabut. Bapak dapat membayangkan ijuk dari anau. Di kampung Bahar itu orang bola tali aduk dari ijuk anau. Coba dipotong sekilan-kilan, gantung di gulu kita. Nyamanlah? Kada nyaman, gelisah, sakit. Kenapa bini Abu Lahab dikatakan di lehernya ada kalung dari sabut yang kasar? Karena dia memiliki kalung yang mahal harganya waktu hidup di dunia. Orang mengaguminya dengan kalung pakaiannya Ummu Jamil. Ummu Jamil panggilannya. Apa arti Ummu Jamil itu? Ibu yang cantik. Cantik mungkin mukanya, tapi hatinya busuk. Aura namanya. Dia memiliki kalung yang indah. Suatu hari wanita-wanita Quraisy menegurnya, indah sekali kalungmu itu. Apa kata bini Abu Lahab? Kalung ini tidak akan aku jual, kecuali jika aku menjualnya, harga kalungku ini akan kubuat untuk memusuhi Muhammad. Biaya memusuhi Nabi dari kalung ini bisa kujual. Kalau tidak untuk itu, tidak akan kujual. Kata mufassir, Allah sebutkan di hari kiamat, kamu tidak menenteng kalung itu lagi. Di lehermu ada tali dari sabut. Jamaah rahimakumullah. Inna fil jannati ghurfah. Di surga itu ada kamar yang sangat indah sekali. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Nampak dari dalam keluar, dari luar ke dalam indahnya. Wa qala Abu Malik al-As'ari, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar indah di surga itu, hai Nabi? Maka Nabi katakan, liman atabal kalam wa at'imat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Allah berikan kepada orang yang menjaga tutur kata. Ingat, mulut yang tidak dikontrol menyebabkan seseorang masuk neraka. Manakala seseorang mampu menjaga tutur katanya, kata Nabi, dia akan mendapatkan kamar yang indah di surga. Coba lihat urutan hadis ini. Wa at'imut ta'am. Yang kedua, orang yang mendapatkan kamar indah di surga, orang yang memberi makan fakir miskin.
Orang yang berbagi, urutan ketiga, wa bata qa'iman wan nasu niyam. Dan orang yang bangun malam hari melaksanakan sholat malam sementara manusia tertidur pulas. Banyak ulama mengomentari hadis indah ini. 3 urutan dosa, 3 urutan pahala yang menjadikan manusia dimasukkan ke kamar indah di surga. Yang pertama, orang yang menjaga tutur kata. Urutan kedua, orang yang berinfak berbagi. Urutan ketiga, sholat malam. Kenapa Nabi tidak menaruh sholat malam berdahulu? Kenapa Nabi tidak menaruh berbagi berdahulu? Kenapa Nabi harus menaruh menjaga mulut lebih dulu? Apa artinya sholat malam yang banyak? Apa artinya berbagi kepada semua orang jika dia tidak mampu menahan ucapannya yang tidak baik? Jika dia tidak mampu mengontrol perkataan yang tidak baik, maka pertama kali kata ulama yang dikemukakan oleh Rasul apa? Indahnya surga bagi orang yang menjaga tutur kata, bagi orang yang menjaga ucapan, bagi orang yang berbagi, bagi orang yang memelihara salat malam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian jalan hidayah yang kedua, yang pertama takwa. Yang kedua adalah ikhlas. Apa ikhlas itu? Jauh dari syirik, jauh dari mengikuti hawa nafsu. Orang jadi tidak ikhlas apabila ada syirik dan apabila menjadi pengikut hawa nafsu. Dua macam ini tidak ada, manusia pasti ikhlas. Orang akan ikhlas apabila jauh daripada mensekutukan Allah. Setiap manusia akan ikhlas apabila jauh daripada mengikuti hawa nafsu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang berpaling dari yang hak karena menjadi pengikut hawa nafsu, dan pengikut hawa nafsu tidak akan mendapatkan keikhlasan dalam semua ibadah. Siapa pengikut hawa nafsu itu? Orang yang Allah butakan mata hatinya. Dibutakan mata hati, saking butanya mata hatinya, fala yamizu baina sunnah wal bid'ah, kada mampu lagi membedakan antara yang sunnah dan yang bukan sunnah. Au yunaqqisuhu, kata Ibnu Qayyim, atau dipelintirnya, yarus sunnatal bid'ata wa yaral bid'ata sunnata, melihat sunnah nang kaya bukan sunnah, mengerjakan yang bukan sunnah seperti sunnah. Terpelintir. Kenapa terpelintir? Karena dia mengikuti hawa nafsu di dalam kehidupan. Al-ahwa. Tidak akan mendapat keikhlasan. Tidak akan mendapat keikhlasan di dalam kehidupan kita. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar, ulama tabi'in. Ibrahim An-Nakhai adalah seorang ulama yang lebih daripada 40 tahun tidak pernah meninggalkan saum Daud. Semasa hidupnya hampir diisinya dengan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Ingat, jangan sholat Daud. Kalau sholat Daud, zuhur sholat, asar tidak. Puasa Daud. Ibrahim An-Nakhai matanya buta. Matanya buta. Dia adalah seorang ulama besar yang memberikan kajian-kajian, wejangan-wejangan kepada muridnya. Setiap hari dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Satu hari dia mengajak kepada muridnya, kita berangkat ke masjid. Maaf, muridnya yang diajaknya juga buta. Jadi dari masjid berangkat, dari rumah berangkat menuju masjid. Di tengah perjalanan Syekh Ibrahim berkata kepada muridnya, ambillah kamu jalan yang berbeda. Artinya jangan kita sama-sama berdua sampai ke masjid. Kamu jalan sana dan aku jalan sini. Ujar muridnya, Syekh, kenapa berubah berdudi? Tadi turun sama-sama, mau sampai ke masjid, jalan sana yang satu, jalan sini yang satu.
Kalau kita jalan sama-sama dan kita keduanya buta, kata Syekh Ibrahim, maka orang akan berkomentar, dua orang buta berjalan bersama. Sebenarnya tidak berlebihan komentar itu. Tapi jika mengomentari tentang penciptaan Allah, dia berdosa, kata Syekh Ibrahim. Dia berdosa. Kata muridnya, kada masalah dia berdosa, asal kita jangan berdosa. Nah, ada satu perkataannya yang sangat indah. Orang yang baik, kata Syekh Ibrahim, orang yang dirinya jauh daripada dosa, dan orang yang tidak membuat orang lain berdosa. Orang yang baik adalah orang yang menjaga dirinya agar jangan berdosa, dan orang yang tidak membuat orang lain berdosa. Ujar muridnya, kada ada masalah, biar aja nya berdosa, kita kada berdosa kan gitu. Itu bukan orang yang baik, kata Syekh Ibrahim. Dia berusaha jaga diri supaya jangan berdosa, dan jangan melakukan sesuatu yang membuat orang berkomentar. Artinya, amun ujar orang kita tuh jangan melalain. Apabila melalain dikomentari orang. Apabila yang mengomentari salah, maka yang mengomentari berdosa. Jangan kita membuat dosa untuk orang lain. Artinya, berlakulah seperti biasa. Berlakulah jangan melain-lain daripada orang lain. Apa kata Syekh Ibrahim? La tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kamu sekedudukan dengan ahlil ahwa. Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu di dalam agamanya. Kenapa? Fa inna majalisahum tazhabu bin nuril iman minal qulub. Sering sekedudukan dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman di dalam hati. Sering sekedudukan bersama mereka wa taslubu mahasinul wujuh, akan menghilangkan cahaya muka. Gersang kelihatannya, ngeri. Kadang kita orang yang tiap hari menjaga perintah Allah dengan yang tidak pernah menjaga perintah Allah pun jauh bedanya. Orang yang taatnya orangnya kulitnya hitam, tapi nyaman dipandang, damai orang melihatnya. Sekedudukan dengan orang yang mengedepankan hawa nafsu dalam beragama akan menghilangkan cahaya iman dalam hati kita, akan menghilangkan cahaya muka kita. Wa turisul baghdata fi qulubil mu'minin. Dia akan mewariskan kebencian di hati orang yang beriman. Maka jemaah sekalian, masalah besar yang kita bicarakan, masalah yang sangat penting yang kita sampaikan. Istiqomahlah kita dalam memegang teguh Islam sebagaimana Islam yang datang kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah sesuatu yang sangat penting, karena semua ibadah tidak pernah diterima kecuali dengan ikhlas. Dan definisi ikhlas itu seperti apa? Arti ikhlas itu seperti apa? Seorang ulama, Fudail bin Iyad, berkata, tarkul amal min ajlin nas riya'un, wal amalu min ajlin nas syirkun. Meninggalkan ibadah karena takut riya dipandang oleh manusia. Kalau aku beribadah ni aku riya, kada perlu lagi beribadah. Maka itu riya yang sebenarnya. Meninggalkan ibadah karena manusia, itu riya. Tiap hari dia bolak-balik ke masjid. Ada orang yang biasa duduk-duduk di pinggir jalan, takut kada ikhlas ke masjidnya, maka sholat di rumah aja sih. Takut riya, itulah riya yang sebenarnya. Kemudian wal amalu min ajlin nas syirkun.
Beramal karena manusia itu syirik. Beramal karena manusia syirik. Ikhlas itu apa? Ayyu'afikallahu minhuma. Yang namanya ikhlas itu jika engkau selamat dari keduanya. Selamat dari keduanya. Apa tadi keduanya? Yang pertama, beribadah karena manusia. Itu syirik. Yang kedua, meninggalkan ibadah karena manusia. Meninggalkan ibadah karena manusia. Beribadah kepada karena manusia. Meninggalkan ibadah karena manusia, itu riya. Beribadah karena manusia, itu syirik. Ikhlas, lepas dari kedua macam. Dan ikhlas itu kadang-kadang dipamerkan. Buah nikam di belajar bujur ikhlas. Mun aku kada apa-apa, aku berumuran sudah ikhlas. Wah, itu kada ikhlas. Aku kada ikhlas itu. Ikhlas kada bisa dipamerkan. Ikhlas dirinya dan Allah yang mengerti. Maaf, kecuali namanya yang ikhlas. Banyak aja bang orang nangaran namanya ikhlas. Tapi menjaminkah? Kada menjamin. Amalnya ikhlas. Wa qala al-Imam Asy-Syusi rahimahullah. Imam As-Susi berkata tentang ikhlas. Al-ikhlasu faqad ru'yatul ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasuhul ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Tazkiyatun nufus. Kata Imam As-Susi, ikhlas adalah hilangnya perasaan memandang diri paling ikhlas. Arti ikhlas, hilangnya perasaan bahwa diri kita yang ikhlas. Itu arti ikhlas. Ini saling ngalihan pak. Mempraktekkan saling ngalihan. Barang siapa yang melihat di dalam dirinya bahwa dia orang yang ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas, maka berarti dia masih berhajat, masih butuh keikhlasannya itu dengan keikhlasan yang berikutnya. Karena pada saat dia berkata aku ikhlas, maka dia belum ikhlas. Ikhlas ni gawian hati pak. Ikhlas ni gawian hati. Kada kawa dipamer-pamerkan. Perjuangan yang amat berat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adalah memperjuangkan hati ini supaya ikhlas. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Hati berbolak-balik, berat memperjuangkan keikhlasan yang ada di dalam hati. Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah, mereka berkata, a'adzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Apa kata beliau? Yang sangat berat, segala sesuatu yang sangat berat diwujudkan di dalam dunia ini adalah keikhlasan. Banyak orang yang berkata ikhlas padahal belum ikhlas. Maka perkara yang paling berat di dunia mendapatkan keikhlasan. Wa kam ijtahada fi asqatir riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu bihi ala launin akhar. Masya Allah. Dan sesungguhnya aku berusaha menghilangkan riya di dalam hatiku. Seorang ulama besar pak yang berkomentar, aku berusaha menghilangkan riya di dalam hatiku, tapi ternyata riya itu datang lagi dalam bentuk yang lain. Riya bentuk ini sudah dihilangkan, riya bentuk lain datang lagi. Maka riya adalah perusak keikhlasan. Riya adalah merusak keikhlasan. Maka agar kita tidak riya, pertama, merasa paling baik di hadapan sesama manusia kita hilangkan. Merasa kada berdosa kita hilangkan. Riya ini rasa ibadahnya banyak dan dosanya berkurang. Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, apa kata beliau? Lau kana lizunubi ra'ih
ma jalasa ilayya ahadun. Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, "Lau kana lizunubi raihah ma jalasa minni ahadun." Jika dosa yang ada di dalam diriku ini berbau busuk, kalian pasti tidak akan mendekat kepadaku. Ini ketawaduan seorang ulama, ketawaduan seorang sahabat. Jika dosaku berbau busuk, pasti kalian tidak ada yang mendekatnya dengan aku. Sekali beliau berkata seperti itu, kita nang hidup poe ini berpiragah kada berdosa. Kita pamer ke sana sini, minta ampun lang banyaklah, menakunnya sudah alhamdulillah. Oh, sudah. Ketawaduan membawa kita kepada keikhlasan. Sampai guys. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi ikhlas adalah satu perbuatan yang pasti tidak ada lagi kemusyrikan, tahayul, hurapat, kada bagi orang yang ikhlas. Bagi orang yang masih ada kemusyrikan, tahayul dan hurapat, pasti kada ikhlas. Semantap apapun ibadah yang dia laksanakan. Karena ikhlas bersih daripada semua itu. Dua yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan ini. Jalan-jalan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah ikhlas. Ketakwaan dan keikhlasan, dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Tidak bernilai takwa tanpa keikhlasan. Apa artinya keikhlasan kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho bertuhan kepadamu. Hamba ridho, hamba ikhlas beragama Islam, dan hamba ridho dan ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca pagi dan petang, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini adalah satu ibadah yang sangat mulia. Dalam kitabnya Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkan zikir ini bagus dibaca pagi dan petang dengan merujuk kepada beberapa penjelasan dari hadis-hadis yang sahih. Semoga Allah tanamkan dua macam itu dalam kehidupan kita. Kita bertakwa kepada Allah dan kita ikhlas dalam semua ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.